aktivasi tim perumus dan kelompok kerja logistik dan peralatan provinsi beserta diskusi yang akan dipandu teman saya Ibu Laura. Kepada Ibu Laura kami persilakan. Terima kasih. Izin share, oh bisa. Share screen. Sudah bisa. Ya. Ya. Udah kelihatan harusnya. Oke, sudah kelihatan Lau, silakan. Udah kelihatan ya? Sudah. Terima kasih banyak Bang Ayung. Saya masih disable videonya. Pertama-tama, selamat datang kembali teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan dari Pentahelix Sulawesi Selatan. Jadi di beberapa kegiatan kita sebelumnya, sebelum pandemi, di tanggal 15 Agustus yang lalu, kita melakukan lokakarya pengembangan rencana kontingensi di Makassar. Nah, dari kegiatan tersebut telah disepakati beberapa hal, termasuk usulan keanggotaan tim perumus dan kelompok kerja logistik dan peralatan khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan. KKLP atau bisa kita sebut dengan klaster logistik tingkat provinsi. Nanti bisa kita sepakati penamaannya, tetapi untuk untuk selaras dengan pembentukan klaster logistik yang sudah ada di tingkat nasional, mungkin kita bisa sepakat bersama-sama untuk menggunakan istilah klaster, tetapi ini bisa tentunya menjadi bahan diskusi. Nah, pertemuan kali ini kami ingin kembali memberikan penyegaran tentang kegiatan atau hasil diskusi dan kesepakatan yang telah kita lakukan bersama-sama di bulan Agustus tahun lalu. Sehingga tujuan hari ini lebih memverifikasi daftar usulan, baik khususnya untuk keanggotaan KKLP yang diusulkan beberapa waktu lalu. Dari rancangan komposisi tim perumus dan KKL, ya, dari rancangan komposisi tim perumus yang telah disepakati, kami sih berharap tim perumus ini tidak berubah. Sebentar lagi akan saya tampilkan. Bertujuan untuk mengawal proses penyusunan dan pengesahan draft struktur KKLP untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah rekan-rekan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi di tanggal 15 Agustus tahun lalu. Sangat menarik diskusi yang dibagi dalam 3 kelompok. Berikut adalah keanggotaan tim perumus sesuai dengan kesepakatan di tahun lalu ya, di kegiatan tahun lalu. Kenapa kami menegaskan kesepakatan? Karena ini sudah melalui proses diskusi dan juga disepakati bersama-sama dalam forum yang diikuti oleh kurang lebih 40-an orang. Sehingga terbentuklah ini. Nah, tim perumus ini sesuai dengan sebenarnya model yang dipraktekkan di tingkat nasional. Tim perumus di tingkat nasional juga terdiri dari beberapa pemangku kepentingan, baik itu pemerintah yang
diarahkan oleh baik itu Kemenko PMK maupun dari tim ahli BNPB dan beranggotakan Ali Alfi, Kemensos, PMI, MDMC, ada AHA Center, tentunya WFP sebagai pendukung teknis, mungkin ada lagi, tapi Asperindo, HFI. Ya, HFI merupakan Humanitarian Forum Indonesia, Asperindo non pemerintah atau asosiasi logistik. Nah, sehingga tim perumus ini secara intensif mengawal, memandu, memastikan bahwa proses pembentukan atau pengembangan dari dasar klaster logistik dalam bentuk uraian tugas dan tanggung jawab, dan juga usulan keanggotaan dari klaster nasional logistik itu sendiri. Sehingga hal inilah yang kita coba bawa kembali kita coba aplikasikan di tingkat provinsi. Tentunya keanggotaan tidak serta-merta mengikuti 100% dari apa yang dimodelkan di Jakarta atau di tingkat nasional, tetapi ini merupakan kesepakatan. Nah, sehingga sangat diperlukan komitmen dan juga partisipasi aktif dari anggota-anggota ini untuk memastikan bahwa draft usulan struktur KKLP yang diberikan atau yang didiskusikan beberapa waktu lalu itu dapat kemudian dimasukkan ke dalam suatu SK yang tentunya ditandatangani oleh pemimpin tertinggi provinsi di tingkat provinsi, yaitu gubernur. Nah, untuk tim perumus sendiri diharapkan ini dapat di-SK-kan sehingga juga dipayungi secara legal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tim perumus ini kemudian akan pelan-pelan atau tentunya masa kerja akan berakhir ketika KKLP atau klaster logistik di tingkat provinsi sepenuhnya sudah dilegalkan atau disahkan oleh gubernur. Nah, berikut adalah salah satu draft struktur KKLP yang didiskusikan di tanggal 15 Agustus, 2019, bukan 2020. Ini salah satu struktur nggak kedengaran? Halo? Halo, Lau, nggak kedengaran, Lau. Halo? Kayaknya Laura terputus ya, San. Ini koreksi ya, ini tanggal 15 Agustus 2019 kan? Tahun lalu. Laura kayaknya terputus koneksinya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya coba yang Laura kayaknya terputus. Laura udah masuk belum ya? Sampai mana tadi Laura? Sampai sini ya, San ya? Ini tanggal 15 Agustus terakhir.
Iksan monitor. Oh, sorry, Yung, terus Yung. Bukan ini tadi slide yang terakhir. Ya. Lagi. Struktur, Pak. Struktur. Ya, struktur ya. Oke. Ya. Ya, oke. Laura bisa tersambung atau? Kayaknya mungkin masalah sinyal, San. Sebentar. Nah, sambil nunggu-nunggu Laura, Ayong bisa ke bawah sebentar, Yung. Di scroll, saya mau menjelaskan struktur yang pernah kita susun di banyak daerah. Sambil nunggu-nunggu Ibu Laura, saya coba jelaskan sedikit. Jadi struktur organisasi ini disusun sangat dinamis. Tidak serta-merta satu daerah bisa dengan mudah mereplikasikan. Kami contohkan saja, coba di-scroll ke DIY, ayo. Yogyakarta mana? Oh, Yogyakarta nggak ada plot sih. Maaf, terdelete tadi. Nah, itu strukturnya sangat beragam. Ada yang melihat dari perspektif Yogyakarta itu melihat, nih nggak apa-apa, biar aja Sumbar. Misalnya Yogyakarta itu melihat perencanaan, operasi, pelaporan, evaluasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Itu dari sisi Yogyakarta. Sehingga strukturnya 3 saja. Tapi begitu kita bawa ke Sumatera Barat, mereka melihat tidak bisa seperti itu, karena elemen logistik ini luas. Nah, sehingga perlu ada yang menangani khusus sekretariat. Nanti tolong kasih tahu Yung ya, kalau Laura udah masuk ya. Ada yang menangani bidang sekretariat, pengembangan kapasitas harus dipisah, manajemen informasi dan sumber daya juga tidak boleh disatukan, penyimpanan transportasi menjadi satu, dan ada bagian fasilitas infrastruktur. Nah, mereka melihat dari perspektif seperti itu. Laura udah bergabung, Yung. Ya, Laura. Halo, Laura. Laura. Ya. Oke. Yung, tolong balik lagi ke slide-nya Laura, Yung. Kayaknya aku yang harus share screen ya. Ayung aja, kalau nggak takutnya bateraimu nanti ngaruh nggak dengan mati lampu itu? Nggak? Mungkin pengaruhnya. Kemungkinan ya. Ayung, tolong share aja, Ayung. Yang barusan itu, yang slide yang Laura di apa? Sulsel. Kemungkinan belum sync di itu. Belum sync di properly di cloud. Ya, oke. Sumatera Utara ya? Sumatera Barat ya? Bukan yang Sulsel. Sulsel. Ya, Sulsel. Ntar aku kirim juga. Ini, ya. Bang, aku kirim aja sama stop share. Oke. Udah, silakan Lau. Siap. Ya, jadi mohon maaf, kendala teknis. Kembali lagi, di tanggal 15 Agustus 2019 lalu, ada 3 grup yang berdiskusi dan dengan hasil masing-masing sebagai berikut. Grup pertama, mereka tidak memunculkan wakil, kemudian dibagi untuk struktur ke bawahnya hanya dibagi sangat sederhana, bidang perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Nah, sebenarnya struktur ini bukan merupakan struktur ini merupakan struktur koordinasi ya, walaupun bentuknya seperti sangat struktural, tetapi dalam pelaksanaannya ini merupakan fungsi dan tugas masing-masing adalah saling berkoordinasi.
struktur kedua adalah komposisinya penanggung jawab, koordinator, wakil, sekretaris, dan dibagi dalam 5 komponen, yaitu bidang perencanaan, ya, sudah menyebutkan stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu Bapeda sebagai koordinator, bidang infrastruktur, Dinas PU sebagai koordinator, bidang pelaksana dikoordinir oleh TNI dan Polri, dan juga bidang layanan logistik oleh BUMN, dan transportasi dan distribusi oleh perhubungan. Terakhir adalah draft struktur dengan komposisi penanggung jawab, koordinator, wakil, sekretaris, dan 3 bidang. Nah, kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu dari pemangku kepentingan yang belum atau ingin belum disebutkan dalam belum disebutkan dalam struktur ini, atau kebetulan tidak hadir di tanggal 15 Agustus yang lalu dan ingin berkontribusi atau memberikan komentar dan usul saran, silahkan. Laura, ini sepertinya BPBD kali, Lau, yang wakil yang di slide sebelumnya Wakil, juga. Ya. Oke, salah. Slide sebelumnya juga kayaknya BPBD juga tuh. Mungkin untuk struktur, kalau tidak ada komentar untuk struktur, mungkin tim perumus ini mungkin perlu salah satu tindak lanjut adalah untuk sama-sama kita berbicara atau berdiskusi terkait rencana kerja untuk sisa tahun ini, apa yang kira-kira realistis untuk bisa kita sepakati dan targetkan secara bersama-sama. Menariknya, Dinas Kesehatan tahun lalu sangat-sangat berperan aktif dalam penyusunan KKLP, struktur KKLP, dan juga bersedia untuk masuk dalam keanggotaan tim perumus. Nah, ini sangat terbantu sekali ketika kita berbicara tentang pandemi yang terjadi saat ini. Dari Dinas Kesehatan, saya lihat rekan PKK juga hadir. Apakah ada tambahan mungkin? Atau Bu Ira, Bu? Mbak Laura, halo. Sebentar, Bu. Ini saya lagi jalan menuju ke ruangan dulu. Bentar. Iya, Bu. Lanjut aja dulu, nanti saya soalnya lagi jalan. Baik, Bu. Halo, ya, ada saya dengar suara. Siapa yang ingin berbicara? Mursalim, Mbak Laura. Maaf? Mursalim. Pak Mursalim, silahkan. Pak, suaranya kecil kali. Coba dekatkan ke mic mungkin. Iya. Halo. Ya, halo, Pak. Laura. Ibu mungkin untuk di tim perumus ditambahkan Asperindo, Bu. Karena waktu itu kami tidak dapat info untuk acara yang tanggal 15 Agustus 2019. Ya. Mungkin itu, Bu Laura. Kasih. Sudah ditambahkan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan Pak. Bapak dari kantor, Pak, mic-nya, headset-nya. Unmute Pak. Ya. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan Pak. Saya Rahmatullah atas Pelabuhan Makassar. Ini kebetulan tim perumusnya kami lihat di sini ada Alfi. Alfi ini sekarang selaku perwakilan pemilik barang, Pak, atau logistiknya. Kalau saya sarankan supaya Insa dan Organda itu dimasukkan. Pada saat kejadiannya ada di darat, tentu Organdanya yang lebih berperan untuk tim perumus.
Sedangkan untuk di laut itu insanya selaku pemilik kapal harus ikut di dalamnya. Jadi kita yang mau mengangkut peralatan dan logistik siapa kalau bukan kapal dan alat angkut itu sendiri. Kapal dan kendaraan daratnya. Itu mungkin perlu dimasukkan. Itu untuk sementara. Makasih. Baik Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Itu masukan ya Laura. Saya Organda. Oh, Bapak dari Organda. Baik, terima kasih Pak Rahmat dari Organda ya. Itu masukan ya Laura dari Organda. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin menyampaikan materi Laura. Ya, jadi memang tim perumus ini kita tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak keanggotaannya karena membutuhkan semakin kecil mungkin lebih semakin intensif ketika berdiskusi dan juga lebih mudah menggalang. Jadi tim perumus ini hanya untuk memastikan bahwa nanti KKLP itu terbentuk sesuai dengan target dan juga uraian tugas dan tanggung jawab, mengembangkan uraian tugas dan tanggung jawab itu bisa juga kita copy atau melihat SK yang dari klaster logistik, misalnya dari provinsi DIY atau provinsi yang terbaru itu Kalimantan Selatan yang sudah dalam proses finalisasi gitu. Nah, ketika klaster ini sudah dibentuk, maka Halo Lau. Semua sebanyak-banyak mungkin yang terkait dengan logistik itu akan dijaring ke dalam SK cluster. Nah, tim perumus ini hanya memastikan percepatan proses gitu. Jadi betul-betul membutuhkan partisipasi aktif dan intensitas pertemuan di minggu-minggu ke depan. Mungkin juga dari TNI Polri, mungkin saya 3 menit lagi, Ayung atau 2 menit lagi, 9.45 atau 10.45. Dari TNI Polri mungkin juga ada pergantian, pergantian bukan keanggotaan tapi di jabatan. Mungkin ada yang ingin, klarifikasi atau bertanya. Silahkan, Pak. Ya, tadi saya lihat ada sepertinya Pak Ahmad mungkin hadir tadi kalau nggak salah dari Angkatan Darat. Mungkin ada yang disampaikan Pak Letkol Ahmad. Walaupun berganti sih, kita berharap partisipasinya tetap mendukung ya, Bu Ira, walaupun personil diganti. Tetapi dukungan dan partisipasi aktifnya dalam wadah ini terus dilakukan. Baiklah, bisa juga kita diskusikan secara terpisah kalau belum mendapatkan inspirasi. Bisa kita diskusikan secara terpisah dalam WhatsApp. Tentunya ini bukan satu-satunya wadah kita untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Mbak Laura, boleh usul? Khususnya dalam pengembangan KKLP di Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kita akan terus berdiskusi kegiatan kita selanjutnya. Baiklah, saya kembalikan Bang Ayung. Kalaupun ada pertanyaan, mungkin di akhir acara bisa disampaikan. Boleh usul. Baik, silakan Bu. Masih ada loh.
Saya usul gini aja, karena tim perumus itu kan tidak semua anggota klaster. Mungkin poin-poin yang ikut di WA Group itu dicatatkan supaya tidak di tim perumus sudah ada poin-poin penting yang harus diangkat. Jadi ada tim perumus dan juga nanti tim pencatat khusus ini mungkin dari WFP bisa membantu poin apa yang sudah dibicarakan supaya tim perumus itu tidak mengulang dari awal, yang pertama. Yang kedua, mencatat poin-poin penting dari pembicaraan yang sudah dilakukan beberapa kali. Kemudian yang ketiga itu bisa membuat peta siapa pemain logistik di daerah Sulawesi. Supaya kalau ada kejadian seperti tadi, itu bisa di-mapping. Mungkin betul saya sepakat bahwa tim perumus nggak usah besar, kecil saja tapi intensif. Tetapi poin pentingnya tidak hilang. Kadang-kadang karena anggota tim perumus itu bisa berganti-ganti, itu belum menangkap apa yang sudah kita diskusikan gitu. Jadi ini kalau bisa dari WFP punya poin penting nanti yang buat catatan untuk tim perumus di KKLP yang Sulawesi Selatan. Kemudian juga waktu di mapping itu usulan, kalau saya mengusulkan mekanismenya, apa yang diputuskan tim perumus itu bisa dilemparkan kepada anggota yang non tim perumus. Ya, misalnya di sini tidak ada PLBBINU, MDMC, itu kan nggak masuk di tim perumus, tetapi nggak apa-apa, itu nanti hasil dari tim perumus bisa dikembalikan untuk dapat feedback, supaya rumusannya itu memang berdasarkan masukan-masukan dari semua pihak. Kemudian baru sosialisasi yang besar terhadap semua stakeholder yang melakukan kegiatan logistik ya, atau mempunyai mekanisme logistik di saat atau sebelum bencana. Itu mekanisme usulan kerja tim perumus saja. Over to you, Mas Payung. Baik, Ibu. Terima kasih masukannya. Laura masih monitor ya? Ya, terima kasih masukannya. Dan memang seperti yang kita harapkan, tim perumus ini kecil tapi akan intens nanti, dan kami berharap partisipasi aktif seperti tadi yang disampaikan oleh rekan Laura. Bapak Ibu, sambil saya mau informasikan, sebenarnya kita sudah ada komunikasi di WhatsApp, saya baru bagikan di chat. Nanti ada chat namanya Pentahelix Sulawesi, itu isinya kita semua yang ada di Sulawesi, 6 provinsi. Sambil mengingatkan juga supaya nanti informasi dan materi kita, komunikasi kita bisa berjalan, mohon mengisi presensi yang kami bagikan di chat. Nanti sepertinya Laura terputus karena ada masalah teknis listrik sepertinya Bapak Ibu. Kalau begitu Enggak, masih ada. Tapi oh ya, silakan tanggapi lah. Udah selesai kok, Bang. Udah selesai ya? Ya. Oke, baik. Nanti ya, masuk ke tindak lanjut aja untuk rencana kerja tim perumus ke depannya. Siap, Lau. Baik.